Oke, tes. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, tanggal 18 November 2020, tepatnya di hari Rabu. Oke, jadi saya sebelumnya ucapkan selamat kepada rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan member VVAP yang kita profitnya bahkan lebih gila lagi di hari perdagangan kemarin, di hari Selasa tanggal 17 November. Ya, biggest profitnya kita ada di ASRI, kawal swing kita sudah sampai 20-30%, selamat. Terus juga kita ada LPPF 10%, Raja 10%, terus juga ada sektor construction, WKWSKT, dan juga ada Medco, ya, terus kita juga ada MNCN, ya pokoknya win rate kita di bulan November luar biasa sekali. Ya, sebenarnya dari dulu juga oke, ya 70-80% selalu win rate-nya, dan mungkin di bulan ini hampir tidak pernah cut loss. Meskipun cut loss itu pun cuci gudang, jual rugi fee, cut loss 1%, 2 tick dan sebagainya. Ya, jadi saya ucapkan selamat kepada member VVIP. Ya, kalau teman-teman cek screenshotannya itu merupakan testimoni dari beberapa member, banyak. Kalau teman-teman mau cek, silakan cek saja di grupnya, ya. Ini ya, banyak sekali, ya, 13%, 9%, 3%, 4%. Ini semua rekom, oke, LPPF, Raja semua, Raja lagi, semua. Pokoknya tidak terhitung banyaknya. Jadi buat teman-teman yang member baru ataupun member apalagi member lama mungkin sudah paham sekali. Jadi gaya trading kita sangat santai, tidak perlu dilihat, profit datang dengan sendirinya. Ya, jadi memang Silent Trader ini dipandu dengan sangat signifikan. Jadi buat teman-teman yang mau join, silakan join ke saya langsung ke Om Silent. Ya, saya masih profilnya masih Alam Sutra. Saya sudah ganti, nanti saya ganti emiten. Habis itu ke Staff Silent, ya, kalau mau langsung ke Staff Silent. Oke, jadi yang mau join ke saya ataupun langsung ke staff saya, ya, coba dulu aja 1 bulan. Kalau ragu, kalau tidak cocok ya sudah, nggak usah perpanjang. Ya, Bapak Ibu rasakan sendiri, daripada bingung market naik seperti apa, market turun saya harus ngapain, mending ikut panduan saja. Ya, di channel ada panduan detail, stop loss, taking profit, Sunday mau di hold, akan dikawal, ya, dan sebagainya. Di grup pun grup yang sangat suportif, ya, grupnya sangat have fun, rame sekali dan have fun. Jadi berasa sekali kekeluargaannya seperti itu. Banyak sekali benefit di luar saham yang bisa teman-teman dapatkan kalau join di grup. Ya, diskusinya banyak senior trading juga, senior trader di sana, teman-teman bisa discuss. Oke, nah, banyak pesan penting yang saya sampaikan. Jadi teruntuk member VVIP, tolong dengar ini sampai habis. Kalau non VVIP yang nggak mau dengar sampai habis, silakan. Oke, jadi saya akan izin di perdagangan hari Rabu ini. Kebetulan memang sudah ada schedule dari awal bulan. Jadi tanggal 18 ini saya akan ada keluar kota, one day, ya, pulang hari. Cuman makan waktu di jalan, meeting dan sebagainya itu akan makan waktu mungkin 3/4 hari gitu. Mungkin saya akan pulang sore atau malam hari. Dan jelas saya tidak bisa memandu ataupun live trade untuk di hari Rabu. Ya, khusus hari Rabu mohon maaf, ditiadakan dulu. Karena nanti teman-teman bisa cek penjelasan saya, market juga sudah rawan. Jadi fokus, ya, ingat teman-teman, fokus saham-saham yang masih on track gitu, ya. Meskipun sahamnya dalam posisi minus, ikutin, ya. Misalnya ada 2 area beli, ya, ikutin dan juga pakai sistem kita piramid. Nah, piramid itu apa? Silahkan teman-teman cek channel panduan basic. Channel panduan basic di mana? Setiap teman-teman payment itu dikasih linknya. Jadi ada 4 link waktu teman-teman join, itu dikasih 4-4-nya. Ya, tinggal teman-teman mau baca atau tidak. Itu kita pasti kasih. Tinggal teman-teman mau baca atau enggak. Ya, karena selama ini pasti teman-teman nggak mau baca. Ya, jadi baca. Nanti baca pin message. Pin message itu yang seperti ini. Ya, pin message itu yang seperti ini. Oke, pin message itu yang seperti ini.
nanti di pin message di channel Panduan Basic itu ada, saya lupa nomor berapa, ada antrian piramid beserta penjelasannya. Jadi misalnya area beli 100 sampai 105 piramid. Ya maka kita beli dari 100, dari angka 100, 101, 102, 103, 104, 105. Nah, pembagian lotnya gimana? Pakai piramid. Nah, piramidnya apa sih? Cari di antrian piramid. Begitu pula dengan cara setting pakai Poems, Philips, iPod, Mirai Asset, order book, automatic order, pasang stop loss otomatis, pasang TP otomatis, itu semua sudah ada di channel Panduan Basic. Jadi sudah kita fasilitasi, sudah kita provide, ya. Jadi tinggal teman-teman saja yang mau baca atau enggak. Ya, jadi saya nggak bisa pandu. Jadi kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, yang japri saya akan balas bertahap. Jadi slow respon sekali. Atau langsung ke staff saya, ya. Langsung ke @Hakim Nasution. Ya, jadi buat teman-teman yang mau. Ya, segala pertanyaan terkait teknis trading, nih ya, jadi langsung ke sini Hakim Nasution 128 ya, Om Abdul. Terus kalau mau terkait perpanjangan promo itu ke staff saya ya. Kalau untuk testimoni ke langsung ke grup free-nya saja, ke Silent Trader Academy. Oke? Nah, jadi pesan saya itu, jadi meskipun nanti market merah, asal dia masih masuk area beli, dia belum kena batas stop loss, di hold. Begitu pula kalau sudah naik, sudah kena area TP, taking profit dulu. Kalau saya nggak bisa pandu, teman-teman taking profit full. Atau misalnya menu swing, sudah kena area TP1, jual dulu 50% sampai 70%, ke TP2 baru jual full. Atau kalau mau TP1 jual full nggak masalah. Nah, kalau untuk menu sore, kita langsung antri dari Mirai Asset kan sudah bisa di jam 16.30. Teman-teman langsung antri, jual, target 1-2%. Pakai formula yang sudah saya berikan. Ya, formula cara hitungnya, cara hitung jualnya seperti apa. Terus kalau pertanyaan terkait, Om, boleh kejar pagi gak sih? Saya tidak nyaranin. Ya, saya nggak bisa pandu, jadi teman-teman atur sendiri. Ya, jadi itu pesan penting yang saya sampaikan. Saya sudah sampaikan di awal, jadi nggak ada alasan teman-teman nggak tonton. Ya, saya aware dengan teman-teman, saya care dengan teman-teman, jadi saya info dan remind terus. Ya, jadi diharap ditonton. Oke, nextnya abis ini teman-teman mau tonton atau tidak terserah. Yang penting di awal saya sudah sampaikan, jadi teman-teman bisa dipahami ya, dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke, nah berikutnya bagaimana tentang market? Oke, jadi kalau market ya seperti yang saya bilang, ini ada resisten kuat, ada area gap juga. Oh sudah, sorry. Ini ya sekitar 5.600. Ini next gapnya. Ini bertepatan sekali dengan trend lainnya. Jadi ini adalah area resisten kuat dan saya rasa market akan rejecting di sini. Rejecting dalam arti dia akan terpantul ke bawah. Ya, kalau dia bisa break bagus banget. Cuman saya bukan optimis, saya yakin 90% akan rejecting. Ya, saya yakin akan rejecting, habis itu akan terpantul ke bawah. Terpantulnya seberapa? Ya, pertama dia harus uji testing dulu ya, minimal di 5.400-an. Ya, ini support kuatnya, ini dia akan testing di sini. Ya, jadi cukup jauh dari 5.600, misalnya rejecting ke 5.400 itu cukup jauh, 4%. Tetapi itu wajar sekali karena market naiknya dari 5.000 sudah 10% dalam 2 minggu. Ya, jadi nggak heran kalau koreksinya sebesar 4%, itu wajar sekali. Ya, kita nggak tahu koreksinya akan langsung jebret, selesai, atau diiris secara pelan-pelan. Atau mungkin pun nggak pas rejecting 5.400, koreksi 1-2 hari, lanjut naik lagi itu bisa. Tapi yang jelas, ini penentuannya dia bisa breakout bagus, tapi kalau dia sudah terlihat tidak kuat, kita harus waspada. Ya, bahkan mungkin belum nyentuh persis pun mungkin sudah bisa rejecting dulu. Jadi nggak harus pas, ya nggak harus pas baru rejecting. Bisa saja kalau memang marketnya sudah nggak kuat, dia akan rejecting sebelum dia kena area resistannya.
Oke, nah saya akan update. Hari ini sebenarnya cukup complicated di mana asingnya masih net buy. Tercatat asing melakukan pencatatan pembelian bersih di seluruh saham ISG itu sebesar 600 hingga 700 miliar. Ya, masih di buyback, masih dibeli. Ya, setelah kemarin saya bilang asing sudah mulai cici jual, sekarang buyback lagi ternyata gitu. Dan apa yang terjadi Om? Kok masih di buyback? Ya inilah, saya ini di luar kendali saya, cuman ya kita ikutin arus, asingnya masih beli, ya kita masih ada optimisme market akan dikerek naik. Ya itu aja, kita ambil positifnya itu aja. Cuman eh apa namanya, beberapa poin penting yang sudah harus kita perhatikan ialah seperti contohnya di BBRI, asingnya sudah mulai jualan ya 3 hari ya, BBCA-nya untung masih di buyback. Nah, salah satu kenaikan market itu disupport dari BBCA dan Telkom. Ya, jadi dari BBCA dan Telkom itu yang mensupport market untuk naik, ketahan di perdagangan kemarin hari Selasa. Didukung juga oleh kenaikan dari sektor-sektor blue chip yang market cap-nya tinggi seperti HMSP, Gudang Garam, ICBP, ya, dan juga YDF. Ya, ICBP lah terutama. Jadi market kesokong oleh blue chip, ya, top 10 blue chip, sehingga market terkesan naik hampir 1%, padahal rata-rata sudah mulai terkoreksi. Ya, bank itu BBNI itu udah lemes, BBRI pun BEP, BMRI itu udah pada lemes. Ya, BBCA pun masih oke, cuman belum bisa break lagi di sini. 33.000. Jadi sejauh ini masih oke, masih track, cuman udah mulai muncul tanda-tanda satu persatu, hari ke hari sudah mulai muncul tanda-tanda di mana banknya sebagai penggerak utama dari market itu sudah mulai ngestak, sudah mulai ketahan setelah ngegas kencang gitu kan 100 km per jam, sekarang sudah mulai berhenti. Ya, berikutnya disusul oleh sektor construction dan juga properti residential. Ya, jadi konstruksi, kalau kita lihat Wika, WSKT, Adi masih mending. Anak-anaknya PPRE, WSBP, Weton, WG itu kompak terkena aksi taking profit. Ya. Jadi kalau kita perhatikan pada broker saham hari ini, ya, DX distribusi yang nampung CCYP, ya, retail, di WSKT MGYB jualan, MGYB CS yang nampung ada PD, SK, CC, mayoritas retail. Ya, kalau Adi saya nggak ngecek, ya isinya retail semua, begitu pula dengan WG, jelas distribusi, PPRE, coba PPRE masih stagnan ya, PPRE masih oke, bandarnya masih oke, WSBP retail. Ya, jadi yang kena aksi taking profit ini merupakan induknya. Ya, induk-induknya pada kena aksi taking profit. Ya, nah pertanyaannya kenapa? Ya karena saya sudah bilang ini sektor naiknya sudah terlalu banyak. Coba PTPP ya, saya lupa PTPP. Ya, YB pun distribusi. Jadi bandar sudah mulai aksi taking profit. Kenapa? Karena bandar rata-rata belinya di sini, gitu. Di posisi ini mereka sudah untung banyak dan mereka siap kapanpun untuk melakukan distribusi. Itu yang harus kita pahami. Nah, kalau bandarnya sudah dalam posisi untung, ya kita kalau trading kita harus hati-hati. Makanya saya selalu bilang, ya kalau market berubah arah jangan ragu untuk out dulu. Gitu. Karena apa? Karena market nih udah kayak di pohon bagian paling atas, gampang sekali ketiup angin. Ya, kita ibaratnya sedang berada di ranting yang rapuh seperti itu. Jadi, ketiup angin dikit kita terjun payung. Begitu pula keadaan market saat ini. Nah, sektor-sektor bank itu sudah mulai kena, berhenti. Bukan berarti turun ya. Kalau asing masih beli masih ketat. Cuman udah ngestak. Harga sahamnya udah berhenti. Karena seperti yang saya bilang, naiknya sudah kebanyakan.
memang betul market ini kan leading indicator. Cuman kalau kita compare dengan kondisi ekonomi sebelumnya, itu nggak relevan sama sekali seperti itu. Terutama untuk BBRI dan BBCA. Ya, makanya nge-stuck harganya gitu. Potensi naik masih. Ya, secara teknikal masih ada space index untuk naik. Cuman udah semakin menyempit space untuk naiknya. Ya, jadi kita harus waspada, jangan kaget kalau ada aksi taking profit. Di BBRI asing sudah mulai taking profit. Ya, untungnya BBRI, BBC, Telkom itu semua asing nggak taking profit. Kalau mereka semua sama-sama taking profit, hancur. Seperti itu. Jadi kita doakan saja tidak terjadi. Tetapi kita lihat Wika WSKT ini sudah candle jelek sekali, hammer. Ya, volumenya pun meledak, tandanya sudah jelas ada aksi taking profit. Ya, biasanya akan butuh cooling down. Turunnya akan jauh gak, Om? Saya rasa enggak. Saya rasa kalau market nggak ada news jelek, sejauh ini kan newsnya masih bagus. Jadi nggak masalah, cuman mungkin bisa terkoreksi ya lumayan lah 3-5% atau lebih bahkan. Jadi 3-5% wajar. Ya, maka dari itu saya tadi instruksikan dah out dulu konstruksi. Ya, apakah ini awal kehancuran konstruksi atau penurunan konstruksi? Mungkin ini jadi awal. Ya, cuman batas koreksinya di berapa kita nggak ada yang bisa predik. Ya, tapi kalau nggak ada news jelek, koreksinya nggak parah. Tapi kalau sekali news jelek, udah terjun bebas. Ya, seperti itu. Jadi rejectingnya harus ya mungkin aja bisa turun maksimal ke 1350, 1350, 1360. Ini merupakan support kuat ya setelah dia breakout. Ini merupakan support kuat dari Wika. Ini kita kalau kita ngomong Wika, teman-teman bisa cek. Kalau kita mau beli tunggu di area sini 5350 hingga 1420. Ya, itu area belinya kalau teman-teman mau. Jadi masih ada potensi akan koreksi ke sana. Ya, kalau untuk WSKT kalau untuk WSKT ada di area sekitar 890 hingga 840, 890 hingga 940. Ini merupakan area base entry-nya kalau seandainya dia koreksi. Ini ada gap juga seharusnya ketutup. Kalau PTPP coba. Chartnya mengerikan ya, chartnya cukup mengerikan. Selamat member kita profit kawal sudah 10-20%. Ya, buat yang beli di 1225 panik. Seperti itu ya. Makanya saya selalu bilang, ini boleh kejar harga gak? Ya, kejar boleh, saya nggak pernah larang. Cuman kalau marketnya balik arah, sahamnya dibanting, ya kita pasang stop loss ketat. Jangan udah beli di paling pucuk, kita nggak mau stop loss, mati kita. Meskipun ini misalnya ini kan saham bagus, ini kan kena aksi window dressing, tetap aja kalau kita beli di pucuk akan beda hasilnya. Ya. Nah, kalau untuk PTPP dia akan rejecting di sini. Ya, di sekitar 1050 hingga 1090. Kalau mau beli ini adalah base areanya, teman-teman bisa catat. Ya, itu untuk ADI chartnya masih bagus sih, cuman ya lihat aja chartnya seperti ini loh. Ya, bukan diagonal lagi, bukan gini lagi. Tapi udah sampai begini chartnya. Jadi udah ngeri sekali seperti itu. Ya. Nah, berikutnya kalau kita cek properti BSDE, CTRA masih oke, SMRA masih ya. Jadi construction ya. Sekarang habis bank, lanjut ke construction. Oke, terus properti residential masih cenderung oke. Kenapa cenderung oke? Karena mungkin seingat saya bulan ini akan ada pengumuman BI ya. BI rate apakah akan dipangkas lagi atau enggak. Kalau dipangkas lagi akan jadi sentimen bagus untuk properti. Seperti itu suku bunga. Cuman ya properti juga akan sama nanti kasus seperti konstruksi. Sama seperti banking akan tiba waktunya dia akan berhenti sejenak. Entah berhenti untuk lanjut turun atau berhenti sejenak untuk lanjut naik. Itu yang kita nggak tahu. Nah, kalau di VVIP akan saya pandu. Akan saya pantau. Kalau memang berhenti untuk naik, kita akan rekom lagi beli di bawah. Seperti itu. Oke, jadi join VVIP, Anda akan dipandu.
Ya, in case marketnya jeblok pun, in case kita stop loss pun, itu udah jelas panduannya. Ya, tetapi yang jelas member saya semua happy semua. Meskipun masih ada beberapa yang merasa tidak profit, karena saya juga bingung tidak profit dari sisi mana. Seperti contoh BES, aduh om kok BES turun mulu sih, gimana sih saya loss gila-gilaan. Saya suruh average, tadi sempat bahkan ke 183. Rata-rata estimasi 175. Ya, giliran profit, ya sudah. Ya, tidak ada testimoni dan sebagainya. Ya, intinya ialah sabar. Intinya di silent trader Anda dipandu, ya, tinggal ikutin gitu. Anda minta dipandu, ya Anda harus ikutin pemandu. Oke, jadi kalau Anda minta dipandu tapi Anda tidak ikutin kata pemandu, berarti Anda tidak minta dipandu. Ya, Anda minta dikomandoin tapi Anda tidak patuh terhadap komando Anda, berarti Anda tidak minta komando. Seperti itu. Jadi kalau Anda minta dipandu, minta dibimbing, ikutin. Ya, kalau udah minta dipandu, dibimbing tapi Andanya nyeleneh, ya maksudnya saya pede nih analisa saya, ya silakan. Cuma nanti kalau gagal analisa Anda, ya jangan marah-marah, ya lebih baik tenangin diri, cari tahu solusinya. Kenapa bisa salah? Saya salah tarik garis di mana? Saya salah faktor apa ya? Seperti itu. Jadi sejauh ini sih member saya nurut semua, hampir mayoritas nurut semua, dan hasilnya profitnya teman-teman bisa cek. Itu di grup itu tiap hari share, tiap pagi share profit aja terus tiap hari. Loss ada gak? Ada. Kemarin kita hari Selasa kita cut loss PPRE. Saya buang satu tick. Saya cut loss 1 tick PPRE. Ya karena saya lihat construction jelek dan kebetulan saya hari Rabu tidak bisa pantau, udah out dulu deh. Nggak mau ambil pusing. Tapi ada Raja 10%. Ya, Raja kita beli di sini turun 4 hari baru naik, 3 hari baru naik. Sekali profit 10% sampai 15%. Pertanyaannya, kalau teman-teman jual beli, apakah bisa dalam 4 hari dapat 15%? Saya yakin mustahil. Ya, berikutnya LPPF. LPPF ini 4 hari 13%. Asri sudah saya bilang berkali-kali, Sunmologi, saya sudah gambarkan mataharinya dari sini, bahkan dari 150 ke 191 udah 30%. Ya, bahkan tadi sempat pas ke 200. Oh, belum sempat ke 200. Ya, ini Asri udah 3 hari, hati-hati. Ya, pesan penting Asri, saya mau ingatkan. Sudah terlihat ada aksi distribusi untuk Asri. Ya, YU, CC asing sudah mulai jualan. Ini harus kita waspadai. Udah mulai tanda dia jualan cukup masif. KI, ini KI megangnya di bawah. Dia pegang di 130. Pintar sekali dia profit sekitar mungkin berapa ya? 130 ke 190 itu hampir 50%. Ya dia profit hampir 1 miliar lebih. Dia sudah mulai distribusi, ada ZPAI, MI udah mulai distribusi, YU sudah mulai distribusi, ini sisa retail. Nah ini hati-hati. Jadi seperti yang sudah saya bilang, ketika jenderal utamanya berbalik arah, kita harus hati-hati untuk Asri. Ya, jadi Asri udah rentan koreksi. Ya, waspadalah. Ya, untuk Asri waspadalah. Target rejectingnya teman-teman bisa beli Asri di 172 178 ya. Harusnya dia harus bertahan kuat di atas 177 atau di atas 168 ya, di atas 177 kalau mau lanjut naik. Oke, jadi untuk Asri ini aja rejectingnya di sekitar 172 sampai 178 atau dari 166 sampai 178 ini base entry-nya. Jadi kalau koreksi kita bisa beli ketika harganya di situ. Ya, ini sangat wajar koreksi. Nah, kita tinggal pantau asingnya seperti apa. Jadi kalau so far kita lihat dari sini 10.21 ya. Dari bulan lalu ya, ini ada SQ beli, saya nggak tahu ini SQ-nya pasti institusi. Ya, meskipun banyak retail, tapi kalau belinya sudah 13 miliar, ini sudah institusi. Ya, sini sudah terlihat ZP sudah berhasil distribusi, YU, YB, YJ, dan sebagainya. Ya, ini KS disuspend, makanya dia nggak gerak. Ya, tapi untungnya disuspend jadi profit banyak. Ya, sisanya broker-brokernya nggak terlalu signifikan.
Foreign-nya, oh ya, foreign-nya ini yang jadi patokan kita. Asingnya punya di 150, 148. Rata-rata VVIP member juga di situ 148, 150. Ya, dia pegang 1,2 lot, 2 juta lot. Tadi sudah cicil jual 200 lot. Dikit, cuman udah mulai tanda-tanda. Ya, kita harapkan sih asingnya nggak jebret sekali buang. Ya, tetapi intinya kalau asingnya sudah mulai jualan, kita sudah harus berhati-hati. Tinggal pasang stop loss agar tidak apa namanya tidak bablas lah kalau diguyur. Ya, jadi itu untuk ASRI. Kita tinggal tunggu aja. Ini sudah rentan sekali koreksi, jadi ya kalau memang market nanti koreksi, watchlist untuk perdagangan besok mungkin teman-teman masih bisa cek LPPF. Ini dia sudah break trendline major, ya sudah mulai, belum confirm uptrend, cuman sudah mulai. Ya, kita sih sudah dari 900-an, jadi ya kita mah enak aja kayak bandar, tinggal guyur. Nah, buat teman-teman yang mau, kalau marketnya oke, bandara sih so far masih akum. Dari sini sudah terlihat adanya akumulasi bandar. Jadi kita tinggal let's follow the trend. Ya, nanti kita akan kawal swing juga di silent trader ya, di VVIP saya akan kawal swingnya. Nah, untuk kalau masih bagus, harusnya dia harus uji resisten di sini. Ya, ini resisten kuat. Perhatikan ini resisten kuat di sekitar 1070 hingga 1070 lah kita ngomong ya. Ini ada resisten kuat di sekitar 1000 berapa nih sih? 1075 ya. Ada resisten di sekitar 1070 hingga 1080. Kalau bisa dijebol, wah makin bagus. Cuman ya habis jebol mungkin dia akan pullback dulu dan sebagainya. Jadi LPPF bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang mau. Ya, begitu pula dengan RALS. Ya, kalau dari fundamental RALS jauh lebih unggul. Cuman RALS udah agak ngeri. Beda dengan LPPF yang baru naik, RALS sudah naik lebih dulu. Ya, jadi kalau mau beli RALS, tunggu dia rejecting dan testing support. Oke, testing supportnya di sekitar area 700-an. Ya, 690 sampai 700. Harus testing support dulu, baru kita boleh beli. Ya, saya sih dari kemarin nggak pantau RALS-nya, saya pantau LPPF-nya. Karena LPPF kalau saya memang gerakannya lebih liar gitu, dan benar saja naiknya lebih banyak. Ya, itulah kejelian seorang silent trader melihat peluang yang ada gitu. Jadi kita sih sudah mulai switching ke saham-saham gorengan di VVIP untuk jaga-jaga market akan terkoreksi. Ya, tapi kalau nggak terkoreksi juga nggak masalah. Kita masih pegang beberapa saham blue chip. Jadi win-win lah istilahnya. Nah, berikutnya kalau kita cek Dow Jones Futures-nya, ini masih koreksi sehat, kita nggak tahu nanti gimana. Kalau Dow Jones nanti malam terkoreksi dalam, bursa regional akan ke-trigger untuk terkoreksi, market kita 90% merah. Nah, kalau market merah jangan dipaksa, biarin dulu merahnya sampai sudah reda, baru kita entry lagi. Ya, tapi kalau market Dow Jones-nya mungkin nanti closing hijau, ya mungkin market masih akan bisa nanjak naik. Intinya jangan sampai ada berita jelek keluar. Berita jelek keluar akan mengganggu. Ya, akan membuat bandar memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan taking profit. Oke. Terus juga teman-teman bisa perhatikan MNCN. MNCN Group sudah mulai ya. MNCN closingnya baik sekali, Behit bagus sekali. Ya. BMTR juga bagus sekali, ini bertiga. Ya, ini closingnya bagus sekali, break trend line ya, dia break EMA 200, confirm untuk uptrend untuk BMTR. Selamat, saya selalu bilang kalau untuk long term ya 1 tahun lah saya bilang BMTR keep aja, merem aja, pasti naik, nggak usah khawatir. Begitu pula dengan MNCN. Kalau Behit enggak ya, Behit jangan ya. Kalau mau invest di MNC Group, di MNCN dan BMTR itu masih oke. Ya, prospek bisnisnya masih jelas lah ya. Kalau Behit ini sudah gorengan. Nah, untuk MNCN ya, ini dia yang paling lambat naiknya. SCMA sudah strong uptrend, dia masih baru mulai uptrend seperti itu. Jadi untuk yang pemegang MNCN sabar saja, kita follow swing saja. Kita sudah swing dari 870-an, itu rata-rata kita harusnya sudah profit ya 7%.
7% 8% kita sudah profit, kita akan kawal. Ini sudah masuk area TP1, TP2. Nanti saya akan update lagi TP untuk teman-teman. Ya, jadi so far masih oke karena MNC Group sendiri bandarnya suka-suka. Mau market merah 5% pun kalau bandara memutuskan untuk naik, dia pasti akan naik karena memang bandara monopoli dan sulit sekali untuk diprediksi seperti itu. Oke, jadi dulu saya ingat ada member saya yang marah-marah dan ngoceh-ngoceh, MNCN saham sampah katanya. Ya, pakai kata-kata kasar, kata-kata binatang, ngomel-ngomel ke saya dan sebagainya. Ya, waktu itu saya bilang, hold saja, di average, sabar, nanti akan balik lagi. Ya, bagi yang sabar akan banyak, beberapa member saya masih ada yang pegang MNCN hingga sekarang. Ya, dulu kita beli di 900-an, 920, turun di 970 di average, turun 800 di average, sampai ke 700 kita average. Ya, butuh waktu berapa? Butuh waktu 2 bulan, sekarang dapat hasil. Ya, jadi intinya sabar saja, percaya dengan saya, ini perusahaan bagus, dan sekarang terbukti bahwa MNCN kembali naik. Dan ini akan rally-nya lebih gila lagi dari sekarang. Seperti itu. Jadi, buat siapapun ya, intinya kalau teman-teman yang kenal saya sudah lama, sudah terbukti lah ya, waktu sudah menjawab kata-kata dan prediksi-prediksi dan analisis dari saya itu terbukti seperti itu ya. Jadi kita sudah melewati badai Maret, kita sudah lewati badai bulan September, kita sudah lewati dan berhasil gitu ya. Dulu waktu badai di bulan September ya, market waktu di bulan September mana nih? Oh enggak, di sini dulu ya. Ya, market waktu di bulan Juni, ini badai pertama. Di sini kita full trading gorengan, meskipun dulu membernya belum banyak. Kita survive di sini. Di sini saya lupa, di sini kalau nggak salah ini badai kedua kita di Silent Trader. Ini saya buat trade plan darurat dan semuanya berhasil exit ya. Butuh waktu 2 bulanan. Di bulan September pun dibanting lagi. Saya buat trade plan darurat. Saham-sahamnya ada Demas, RALS, BTPS, SMRA, PTPP, MNCN, dan apa tuh saya lupa. Ya, ada 6-8 saham. Itu semua posisi minus. Tapi saya suruh average. Sabar, average. Dan sekarang PTPP hingga ke 1.200, Demas ke 260, BTPS tembus 4.300, RALS tembus lagi 720, dan kita pun sudah dapat dividennya kemarin 7%, MNCN sudah balik lagi ke 930. Ya, jadi sudah terbukti oleh waktu. Nah, jadi ya kalau di Silent Trader, in case market jeblok parah pun kita akan siapkan trading plan terbaik untuk Anda. Tinggal Anda mau ikutin atau enggak. Seperti itu. Ya, jadi selamat buat yang percaya dengan saya. Jadi mungkin sekian dulu. Ya, jadi saya harap teman-teman sudah paham hari Rabu seperti apa. Tenang saja, hari Kamis saya akan aktif kembali seperti biasa menemani Anda. Kita doakan marketnya fine-fine saja, nggak aneh-aneh. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.